waktu tunggu datangnya. O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya. Sedotan besi plastik cycle 3 pun pepohonan tak berkuasa lawan kebijakan yang bertamasya. Burung bersiul malapetaka, turun menatap dingin manusia. Laut dan pegunungan kecewa, kudeta besar alam semesta. Siarkan kabar penelan surya, meleleh matikan kutub utara. Amalkan tarian penghancur raya, kobarkan tarian penghancur raya. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Fadia Warda Olivia. Saya Egidia Jaftarifah. saya Enggita Salsabila. Saya Pujiastuti. Saya Reisha Rashifa. Saya Zikria Alanur. Di sini kami akan menampilkan video pendek kewarganegaraan yang mengangkat tema kasus korupsi. Selamat menyaksikan. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar di Indonesia yang sangat memengaruhi penegakan hukum, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kami mempelajari materi tentang penegakan hukum dan menganalisis beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Dari 5 kasus yang kami analisis menggunakan metode USE, yaitu urgency, seriousness, dan growth, kami memilih kasus korupsi sebagai kasus yang paling urgent untuk dibahas. Karena korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekonomi negara, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap itu. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan negara. Bentuk korupsi yang sering terjadi di Indonesia antara lain suap, penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan pungutan liar. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penegakan hukum, kasus korupsi ditangani oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam mengatasi korupsi itu pengawasannya harus di dalam sistem yang kuat, yang jahat itu dipaksa menjadi baik. Di dalam sistem yang ambulan dulu baik itu dipaksa menjadi jahat. Karena hanya dilihat korupsi itu dari sisi kerugian negara. Kerugian negara kan korupsi hanya 2 pasal. Pasal 2, pasal 3, kalau sekarang ini baru pasal 63 dan 64. 603, 604. Nah, sebenarnya korupsi itu sangat identik dengan dan kalau ada orang yang ngomong korupsi bisa selain langkah dari publik ini boleh, tapi manusia yang tidak mampu. Karena di pasal 12 itu menggunakan jabatan berlebihan. Nah, korupsi itu sebenarnya bukan hanya di pemerintah. Kalau kita bicara masalah korupsi di pemerintah, kan berarti terkait masalah kerugian negara. Tidak mengasih waktu izin atau untuk menyogok pihak penyelenggara. Pelakunya harus ditegak, dihukum berat-beratnya. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi itu membutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat. Nih, ada uang bensin buat kamu. Aman, trek ini bakal lolos kok. Thanks ya. Contoh korupsi yang sering terjadi di Indonesia adalah suap proyek, penyalahgunaan dana bantuan, dan penggelapan anggaran. Akibat korupsi, pembangunan menjadi terhambat dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Korupsi juga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah. Lalu, bagaimana korupsi dapat berkurang? Pertama, memperkuat penegakan hukum yang tegas dan adil tanpa pandang bulu. Kedua, menanamkan pendidikan karakter dan nilai
kejujuran sejak dini. Ketiga, masyarakat harus ikut mengawasi dan berani melapor tindakan korupsi ini. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Kami, Generasi Muda Indonesia, menolak segala bentuk korupsi. Kami siap bersikap jujur, Bersikap adil, Dan bertanggung jawab Dalam kehidupan sehari-hari.